Oh no. Halo Sobat Kacer, Khalayak Cerdas YouTube Mania. Masih bersama saya Pranu di channel yang selalu setia memberikan manfaat bagi Sobat Kacer, Prapto Nugroho ST. Nah, video di awal tadi menggambarkan satu problem yang dihadapi oleh tukang las. Saat asik ngelas, tiba-tiba mesin las inventornya mati. Nah, bagaimana video kali ini akan mengupas tuntas soal ini? Oke, kita saksikan saja ya. Ayo. Langkah pertama, tenangkan hatimu. Langkah kedua, cek apa yang terlihat oleh matamu. Nah, kabel terlihat oleh mata. Jadi kita cek ini dulu ya. Coba Sobat Kaca perhatikan, setiap produk elektronik di colokannya pasti ada kisi-kisi ya, seperti ini. Dan biasanya bahannya terbuat dari karet yang lentur. Coba kita perhatikan contoh lainnya ya. Ya, di semua colokannya hampir terdapat kisi-kisi yang lentur ini. Entah itu elektronik ataupun alat produksi. Sebenarnya apa sih ya tujuannya? Pasti Sobat Kacer juga bertanya-tanya ya. Nah, sembari mencari akar masalah dari kerusakan mesin las inventor tadi, nanti kita akan menarik kesimpulan mengapa perlu kisi-kisi yang lentur ini pada alat produksi maupun alat elektronik. Baik, sekarang langkah ketiga ya, memeriksa kelenturan dari kabel. Dalam uji kelenturan ini, ya kita harus teliti ya, senti per senti melihat dari pangkal colokan sampai pangkal mesin ya. Terus di tes dengan menekuk kabel ya. Kalau dia kembali normal berarti masih bagus ya, seperti di pangkal colokan tadi ya. Nah, ini di tengah, kalau sampai menyudut, nah itu patut dicurigai ya, kemungkinan ada yang putus. Nah, seperti ini mencurigakan ya Sobat Kacer ya, karena tekuannya tidak kembali lagi ya lurus. Nah, kita bongkar saja lah mesinnya supaya kita bisa leluasa ya memperbaiki dari kabel tadi. Nah, setelah terbuka kita bisa melihat kondisi di dalamnya. Ternyata kabel masih bisa sedikit ditarik keluar nantinya ini. Kita buka dulu bagian baut anti air ini. Nah, setelah bisa ditarik keluar, bisa leluasa ya, pada nantinya bisa membuka isi kabel ini. Wah, saya jadi teringat seseorang yang patah tulang ya. Dokter harus membedahnya dan menyambung tulangnya baru menutup lagi. Nah, kita lakukan yang sama ya. Ya, kita buka bungkusnya dan terlihat ya ada 3 kabel di sini. Tapi bentuknya nggak karuan ya, ada tekuan-tekuannya yang nggak wajar. Jadi penasaran dalamnya gimana ya. Oke, kita akan tes menggunakan api ya. Oke, kita coba dari yang coklat atau merah ini ya. Ya, kita lihat sudah terbakar, sudah mulai terbakar. Apakah masih menyatu atau ternyata ya ini putus Sobat Kacer ya,
bentuk yang tidak wajar tadi ternyata dalamnya memang tidak wajar, tidak normal ya, putus. Yang biru bagaimana? Apakah sama? Ternyata 2 kabel sudah ini sobat kacer putus. Pantas saja mesinnya mati ya. Sebenarnya untuk yang kuning ini ragu-ragu saya, sepertinya bagus, tapi kalau nanti saya perbaiki, sambung, dan kuningnya saya biarkan saja ternyata putus, wah 2 kali kerja ya. Jadi kita coba aja lah, kita tes pakai api juga ya, apakah memang masih utuh. Andaikan utuh pun ya diputus supaya bisa seimbang ya. Ternyata pantas saja ya. Jadi 3 kabel ini di mesin ini yang putus. Sekarang kenapa ya kira-kira? Kenapa 3-tiganya putus? Atau karena di sini ada baut yang harusnya ada kisi-kisi yang lentur, tapi ini tidak ada. Karena kaku dan mobilitas yang tinggi sehingga cepat aus ya kawat di dalam kabel ini. Oke guys, waktunya eksperimen. Ya, percobaan pertama menggunakan kabel kawat 1 mm ya. Dan ini kabel yang kaku ya, karena bukan serabut. Jadi kabel kita kondisikan seperti tidak menggunakan kisi-kisi yang lentur ya, dengan klem di sini. Ya, kita akan melihat bagaimana reaksi dari kabel kawat ini saat diuji coba teko, sobat kacer. Baik, sobat kacer, kita mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa hanya 14 saja? Karena Prano sudah merasakan ada perbedaan ya. Kabel tidak kembali ke normal. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Ada sudut dalam tekuan. Kita tes ya. Apakah memang dalamnya masih utuh atau putus? Ya, ini hasil uji coba yang pertama, sobat kacer. Sekarang kita eksperimen yang kedua menggunakan kabel isi serabut ya. Tetapi kita perhatikan di sini bungkusnya cukup ketat, cukup kaku dan tidak tebal, sobat kacer. Kita akan lihat reaksinya. Kalau kita perhatikan videonya seperti gelak lambat ya, tapi ini dipercepat 16 kali, sobat kacer. Ya mungkin karena terlalu cepat ya. Oke ya, sudah selesai. Kita ikuti tes berikutnya ya, untuk melihat dalamnya. Gas saya habis. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada korek, lilin pun nyala. Sorry ya, cacat jadi kelihatan kalau dikejar target waktu ini. Ya, kita kupas ya, supaya kita lihat hasilnya. Ternyata belum putus semua memang, tapi ada yang putus dan 50% yang putus. Oke, eksperimen ketiga kita menggunakan kabel serabut yang cukup tebal dengan karet pembungkus yang tebal juga. Kita akan lihat hasilnya. Baik, kita pasang dulu klemnya. Ya, videonya juga dipercepat, sobat kacer, dengan 200 kali tekuannya. Akan memakan waktu yang panjang. Nah, sekarang sudah selesai. Ya, kita lihat bentuknya juga sudah seperti itu ya. Kita akan lihat hasilnya jika dites bakar. Ya, tidak ada tanda putus ya, seperti yang percobaan pertama. Kita akan bongkar, akan kupas ya.
Ngapain dipukul-pukul segala ini? Ya, seperti ini ya hasilnya. 68% yang putus, guys. Ya, 3 eksperimen telah kita lakukan, guys. Sekarang ya, ketiga jenis kabel ini memiliki reaksi yang berbeda-beda ya pada saat uji tekuk. Namun ada kesamaannya, yaitu ada bagian yang putus. Walaupun presentasinya berbeda-beda ya, ada yang 100% putus, ada yang 50% putus, ada yang 68% putus. Kesimpulan pertama, kabel kawat akan lebih berisiko ya kalau mengalami tekuan. Maka kabel kawat ini cocok jika ditempatkan pada posisi-posisi yang tetap, yang statis. Contohnya untuk instalasi rumah, perusahaan ya, toko, tapi tidak cocok ya untuk instalasi yang sering bergerak. Nah, contoh kabel dinamis seperti kabel roll misalnya, atau kabel gerinda, kabel setrika, dan lain-lainnya. Kedua, kabel serabut lebih cocok untuk kabel dinamis ya, seperti tadi yang untuk kabel roll misalnya, kabel gerinda, kabel setrika ya, dan juga untuk peralatan-peralatan yang sering mobilitasnya tinggi. Yang ketiga, walaupun kabel serabut bisa digunakan secara dinamis, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya, seperti dalam percobaan tadi juga mengalami putus untuk serabut-serabutnya karena ada tekuan yang ekstrim dan berulang kali ya, tanpa adanya sesuatu yang menahan yang lentur seperti kisi-kisi yang terbuat dari karet atau bahan yang lentur. Yang keempat, bisa jadi sewaktu dipanasi tadi atau uji bakar ada kawat atau serabut yang ikut putus ya, karena sudah lemah karena ditekuk-tekuk ya. Nah, sewaktu alat digunakan di lapangan, apalagi dengan jam kerja yang cukup tinggi, pasti aliran listrik akan terus-menerus melalui kabel tadi dan ada panas di situ. Nah, jika alat tadi sering bergerak dinamis, ya bisa jadi tekuan-tekuan yang ada bisa menyebabkan kawat atau serabut di dalam kabel tadi juga lama-kelamaan akan putus. Maka dari hasil eksperimen dan juga kesimpulan yang tadi Prano buat, ada beberapa tips buat sobat kacar. Yang pertama, sobat kacar bisa memastikan antara colokan dan kabel ada kisi-kisi yang lentur. Juga mesin dengan kabel juga ada kisi-kisi yang lentur. Jika tidak ada, sobat kacar bisa buat ya dengan selang yang elastis, bisa sesuaikan besar kecilnya. Yang kedua, pastikan agar kabel saat digunakan di lapangan jangan sampai tertekuk ekstrim. Mungkin yang sobat juragan-juragan ini belum perhatikan atau mengingatkan tukang-tukangnya ya yang di lapangan, karena seringkali mereka karena dikejar target, ada tekanan, jadi mereka akan perlakukan alat ini seenaknya saja ya. Dan juragan yang baik pasti mengkomunikasikan dengan tukangnya dengan baik juga. Demikian video eksperimen, juga kesimpulan dan tips. Semoga bermanfaat bagi sobat kacar. Di video berikutnya kita akan melihat 3 trik terbaik dalam menyambung kabel. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like kalau suka, share jika ini memang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Prano berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan see you.